Jadi waktu saya nonton video Ibu Heni Kristianus yang pendek itu, saya bilang, waduh ini kalau tidak direspon bahaya. Ya, tidak direspon bahaya. Bahaya bagi orang-orang yang mungkin dasarnya sudah tidak biasa baca Alkitab. Dia semakin dikuatkan untuk tidak baca Alkitab. Sedangkan yang sudah biasa baca Alkitab, ya dia bisa bingung. Dia juga bisa protes dan lain sebagainya. Kalau saya pada hari ini lebih kepada menanggapi dengan penuh kasih aja, ya. Karena bagi saya ini penting. Di media sosial beliau cukup berpengaruh. Nah kalau yang tidak biasa baca Alkitab, dengar itu di mana Instagram, kayak itu di-share 1000-an kali atau di TikTok. Itu yang tidak baca Alkitab semua itu mungkin senang. Wih, pendeta suruh yang jangan terlalu repot yang baca Alkitab. Begitu. Ini jadi menimbulkan kebingungan di kalangan orang awam. Ya, tunjukkan dulu video dari Ibu Heni berikut ini sehingga kita bisa menanggapi dengan baik. Karena ini banyak sekali yang suka, dan yang saya khawatirkan yang suka adalah orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, yang suka dengan video pendek ini. Perhatikan, tunjukkan. Ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha dari awal. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitabmu, tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman, pertama kita harus merenung firman, yang kedua memperkatakan firman, yang ketiga melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak tidak melakukan buat apa? Anda akan jadi agamawi. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawi. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah-khotbah yang terlalu agamawi. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Jadi tema kita adalah pentingnya membaca Alkitab. Ada banyak organisasi besar, organisasi gereja, sinode, ya, yang memang dipenuhi oleh pendeta-pendeta yang tidak main-main. Mereka belajar luar biasa dan karena kemurahan Tuhan, mereka duduk di jabatan-jabatan yang sangat penting. Misalnya ketua sinode atau pengurus-pengurus sinode. Bahkan ada komisi-komisi khusus, departemen-departemen khusus yang betul-betul orang-orang diurapi Tuhan. Dan di sinode-sinode tertentu termasuk sinode kita, ada hal-hal yang mungkin menurut orang biasa-biasa saja, sepele, sederhana. Tetapi dengan satu pemikiran yang betul-betul dituntun Roh Kudus demi kepentingan pertumbuhan iman jemaat, ya, bukan saja secara kuantitas, tapi yang paling ditekankan adalah kualitas rohani mereka. Maka di beberapa sinode gereja, ya, saya tahu persis karena saya selain di gereja di sinode ini, saya bermitra dengan banyak sinode, dan memang mereka itu ada apa ya, satu program yang sangat baik demi pertumbuhan jemaat. Salah satunya adalah mengingatkan jemaat harus baca Alkitab. Ya, mengingatkan jemaat harus baca Alkitab. Kayak sinode kita, ya, itu dari pusat sampai ke seluruh Indonesia memberikan satu aturan, ya, supaya kalau pemimpin rohani, pendeta seperti kami, kalau bisa 1 tahun baca Alkitab 1 kali. Kalau bisa lebih, puji Tuhan, ya. Jadi itu sudah ada aturan begitu. Lalu kepada jemaat kalau bisa 2 tahun 1 kali. 2 tahun, misalnya di Star 2024, 2026 selesai seluruh kitab, ya. Dan juga ada sinode-sinode lain yang melakukan itu. Hanya bedanya kalau di tempat kita tidak cek, oke? Karena kita mau jemaat itu memang
terlatih untuk lebih takut Tuhan daripada manusia. Tapi tujuan dari aturan itu diberi supaya memang ada satu keteraturan, satu kebersamaan dalam konteks pembangunan rohani. Nah, berkaitan dengan baca Alkitab, ini kan sesuatu yang sangat penting ya. Baca Alkitab itu adalah star yang mengantar orang kepada merenungkan Alkitab atau firman. Tidak bisa orang tahu-tahu merenung tanpa baca. Dan untuk merenung firman itu dalam beberapa data Alkitab atau Tuhan suruh itu jangan jemu-jemu, kalau bisa siang malam. Kepada Yosua misalnya, dalam kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada Yosua setelah Musa, estafet kepemimpinan itu di Yosua, Tuhan ingatkan sama Yosua supaya untuk urusan kitab suci atau istilah dalam kitab Yosua, Taurat itu tidak boleh dilupakan, harus direnungkan kalau mau berhasil, kalau mau beruntung, ya. Makanya kalau kita lihat di Yosua 1 tuh ya, mulai ayat 6, karena masalah hati Yosua waktu itu pasti dengan sejumlah problema yang harus dia hadapi. Umat yang 2 juta orang tegar tengkuk, harus hadapi orang enak, harus ganti figur top sekelas Musa, lalu banyak tantangan-tantangan. Maka Tuhan kasih kuat dia, bilang begini, perhatikan. Pak Angki punya mic di bawah, Pak. Mikrofon Pak Angki di bawah sudah menyala. Oh sudah. Cek, sudah hidup tapi kenapa tidak hidup? Yosua 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan hampir semua tokoh Alkitab ya dalam Perjanjian Lama menekankan tentang betapa penting merenungkan firman. Ya, bahkan Daud sendiri dalam Mazmur pasal 1 itu ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan tentang kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, menarik ya. Jadi saudara, memang dalam ayat-ayat ini tidak ada kata membaca Alkitab. Tapi tahukah Anda bahwa merenungkan itu dia dari akar kata Ibraninya haga. Haga itu membaca, dia bisa pengertian begini, membaca dalam hati sambil merenung, atau membaca dengan setengah suara sambil merenung. Jadi kalau tidak ada kata membaca di sini, jangan bilang merenung tuh jangan diartikan kayak meditasi saja begitu, bukan. Ada satu tindakan meneliti, membaca sehingga kemudian bisa merenung. Jadi paket lengkap dalam merenung tuh ada bacanya. Jadi kalau kemudian orang mengira merenung tuh hanya tunggu dengar orang khotbah, nah syukur-syukur kalau yang khotbah tuh khotbah firman. Hari-hari ini muncul pengkhotbah karbitan, khotbah modal semangat, abal-abal, lalu suruh kita merenung apa? Justru kalau kita merenung dia punya khotbah, 2 kemungkinan. Bagi yang sudah dewasa pasti pusing, yang belum dewasa pasti tersesat. Nah kalau kita hanya mau mendengarin, dengar siapa? Standarnya apa? Lalu kita suruh mendengar dan merenung, mendengar siapa?
Paulus bilang lebih banyak pembicara dongeng daripada pembicara firman. Lalu kita suruh merenung yang mana? Dan baca Alkitab itu ya Bapak Ibu terkasih, menurut saya dia punya power yang luar biasa. Kalau dikontraskan dengan munculnya pembicara-pembicara ngawur. Baik dulu, sekarang, dan mungkin sampai kiamat tambah meningkat. Kenapa? Karena kalau Anda dan saya baca Alkitab, ada bagian-bagian yang tidak perlu ditafsir. Dilarang bersinah tuh nggak perlu tafsir apa-apa. Tinggal lu baca, jangan bersinah, ya kan? Lalu minta Roh Kudus tolong sejauh mana itu larangan tuh berpengaruh atas hidupmu. Jadi banyak teks di Alkitab ini nggak perlu tafsir repot-repot. Tentang mengampuni, tentang menabur, tentang segala macam. Pelayanan harus semangat. Makanya membaca itu penting. Jadi kalau orang bilang merenung, lalu Anda bilang jangan membaca, menurut saya itu justru perenungannya kurang dalam. Kalau merenung yang dalam tuh dia tahu bahwa merenung itu membaca dan merenungkan firman, ya. Rasanya aneh kalau kemudian hanya merenung tanpa membaca, sedangkan Tuhan dengan kuasanya dalam konteks sekarang membuat kita menerima satu firman yang lengkap dan semuanya kita percaya adalah isi hatinya. Jadi Tuhan mau kita kenal dia dengan membaca Alkitab, begitu ya. Jadi bagi saya membaca kitab suci itu sangat penting. Sekali lagi, pemimpin di sinode-sinode tertentu, termasuk di sinode kita, itu tidak main-main mengeluarkan program baca Alkitab itu. Itu memang pemimpin-pemimpin luar biasa, ya. Nah, jadi saya memulai dengan hal ini karena beberapa waktu terakhir saya itu melihat video dari Ibu Heni Kristianus. Videonya pendek dan itu ada di Instagram. Kalau yang di TikToknya beliau. Jadi memang itu memang dengan satu kesadaran, ada usaha sengaja memposting video itu. Dan video itu kalau ditonton oleh orang, kalau yang sudah didoktrin untuk harus baca Alkitab atau diingatkan ada program di sinodenya untuk baca Alkitab, dia pasti langsung tersentak seperti saya. Karena saya salah satu pendeta yang kalau khotbah di mana-mana saya akan kasih ingat orang baca Alkitab. Karena kalau mereka mau dengar kami misalnya, ya mesti tunggu waktu tenang, ada paket. Kalau mau didengar di YouTube misalnya, atau tunggu undang ya kapan? Tapi ini ada di rumah selalu. Begitu. Jadi waktu saya nonton video Ibu Heni Kristianus yang pendek itu, saya bilang waduh ini kalau tidak direspon bahaya. Ya tidak direspon bahaya. Bahaya bagi orang-orang yang mungkin dasarnya sudah tidak biasa baca Alkitab. Dia semakin dikuatkan untuk tidak baca Alkitab. Sedangkan yang sudah biasa baca Alkitab, ya dia bisa bingung, dia juga bisa protes dan lain sebagainya. Kalau saya pada hari ini lebih kepada menanggapi dengan penuh kasih aja, ya. Karena bagi saya ini penting. Di media sosial beliau cukup berpengaruh. Nah kalau yang tidak biasa baca Alkitab, dengar itu di mana Instagram, kayak itu di share 1000-an kali atau di TikTok. Itu yang tidak baca Alkitab semua tuh mungkin senang. Wih, pendeta suruh yang jangan terlalu repot yang baca Alkitab. Begitu. Ini jadi menimbulkan kebingungan di kalangan orang awam. Ya, tunjukkan dulu video dari Ibu Heni berikut ini sehingga kita bisa menanggapi dengan baik. Karena ini banyak sekali yang suka dan yang saya khawatirkan yang suka adalah orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, yang suka dengan video pendek ini. Perhatikan, tunjukkan.
ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman Ulang dari daripada awal, Pak. berusaha Dari awal. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar, bacalah Alkitabmu. Tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman. Pertama, kita harus merenung firman. Yang kedua, memperkatakan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak, tidak melakukan, buat apa? Anda akan jadi agamawi. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawi. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah-khotbah yang terlalu agamawi. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Ya, itu video dari Ibu Heni yang beredar dan beberapa saudara juga kebingungan, lalu kita diskusi dan seterusnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk meresponin. Tapi menarik, saya pemain sosial media. Jadi saya tidak mungkin langsung percaya video pendek ini. Kita tidak boleh begitu. Maka saya nonton video lengkapnya. Berkali-kali. Ternyata saudara-saudara, Ibu Heni itu tidak bermaksud atau tidak mengajarkan bilang jangan baca Alkitab, bukan itu. Beliau tidak bermaksud begitu. Nah inilah maksudnya video pendek ini kan kalau tidak tonton lengkapnya repot. Padahal Ibu Heni tidak maksud begitu. Kalau saya lihat video utuhnya, dia ada bahas beberapa poin seputaran kedewasaan. Dan di poin kedua, di video lengkapnya di sekitar menit 16 sampai menit 17 ke sana, itu jelas bahwa beliau tidak sedang mengatakan tidak perlu baca Alkitab, bukan itu. Hanya saja memang beliau tidak terlalu menekankan. Dalam video lengkap itu nanti boleh di cross check saja, saya sudah nonton. Jadi beliau itu pernah waktu bahas poin kedua, dewasa itu menghidupi firman segala macam. Lalu mulailah keluar video tadi. Ibu Heni sekali lagi tidak bermaksud bilang jangan baca Alkitab. Karena beliau juga baca. Hanya dia bilang kalau saya nggak sampai 10 pasal. Jadi jemaat jangan stres. Kalau nggak bisa 1 pasal nggak apa-apa. Pokoknya nggak boleh ada paksaan. Kan dia pernah ketemu seorang pemuda. Lalu dia bilang sudah pernah dijamah Tuhan belum? Itu bilang sudah. Tapi kenapa sekarang nggak pelayanan bla 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 bla. Lalu anak muda yang Ibu Heni ketemu ini dalam video beliau itu bilang, oh saya pernah gereja di gereja tertentu, nggak tahu gereja apa. Tapi gerejanya mirip kayak kita nih. Dibebankan baca Alkitab, harus baca Alkitab. Nah anak ini stres di gereja itu atau rasa tidak nyaman di gereja itu, apalagi pembimbing rohaninya itu selalu cek. Sudah baca Alkitab belum? Maka anak itu kemudian menjadi tidak suka ke gereja. Gitu ya. Lalu Ibu Heni sendiri berbagi bahwa beliau sendiri seperti di video tadi, dia tertekan. Kalau diwajibkan 1 tahun harus habis 1 kali, beliau tertekan. Suruh baca Alkitab, tertekan. Nah ini kata ini berat menurut saya. Itu hanya suruh baca Alkitab, tertekan. Bagaimana kalau beliau disuruh khotbah di mayoritas non-Kristen, suruh berteriak, percaya Yesus. Itu kira-kira dia Karman. Kalau hanya baca Alkitab yang hanya ada di rumah, saya tertekan. Dengan itu anak tadi yang beliau angkat, memang itu anak tidak cinta Yesus. Syukur dong ada mentor kayak begitu. Bahkan menurut saya kayak Pak Angki ini ketua kaum muda ya. Lalu dengan timnya mengawasi anak-anak gimana, sudah baca berapa. Menurut saya itu keren banget. Hanya anak-anak yang lagi liar, yang tidak cinta Tuhan, yang merasa, oh kok aku dipaksa, loh kok dipaksa apa? Ini dipaksa untuk baik. Saudara punya anak kurang makan sayur, ini secara jasmani ini. Para saudara tahu betapa pentingnya sayur.
Ibu-ibu dia akan segala cara. Aduh, bagaimana cara? Oh iya dong, Anda mau anak Anda sehat. Sedangkan baca Alkitab, saya sudah mulai tadi. Sekali lagi beliau tekankan merenungkan, dan merenungkan itu kata Ibraninya haga, itu baca dan merenung. Jadi kalau renung siang dan malam itu sama dengan baca renungkan siang dan malam. Jadi beliau memang tidak melarang baca Alkitab, tapi juga memberi semacam angin segar bagi mereka yang tidak mau baca Alkitab. Kalian tidak perlu banyak tahu. Oh, ini bahaya. Kita harus banyak tahu. Yang bukan Alkitab saja nih saudara ya. Saudara punya bidang apa misalnya. Hukum lah. Saudara akan mati-matian baca terus supaya jangan dibodohi, jangan salah omong. Harus banyak tahu bidang Anda. Nah, kita ini warga kerajaan Allah yang undang-undangnya adalah ini. Saya aja nih saudara-saudara yang sudah baca, tahun mungkin bisa baca 4 kali Alkitab. Itu belum tentu saya paham semua. Nah, kalau saya berhenti baca, wah bahaya. Jadi saya lalu dengan penekanan yang lebih menurut saya ya lebih fatal, yaitu Ibu Heni bilang tidak ada di Alkitab suruh baca Alkitab. Nah, itu lebih fatal lagi. Harusnya tahu saya munculkan ayat lain. Merenung tadi aja itu tuh baca Alkitab. Tidak bisa merenung tanpa membaca. Tapi apakah ada ayat menyuruh kita membaca? Ya ada dong. Saya nonton nih, lalu beliau kutiplah 1 Timotius 4 ayat 12 dalam khotbah beliau, karena saya kan mesti lihat utuh juga, kan dia ngomong ini ayat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Waktu beliau kutip ini ayat, saya bilang, oh aman, pasti beliau punya maksud, bukan begitu. Saya menunggu, saya berharap waktu saya nonton video lengkap, beliau lanjut baca ayat 13. Beliau tidak baca itu, beliau kutiplah 1 Timotius 3. Ini saya nonton, makanya saya bisa jelaskan kembali khotbahnya. Yang tentang syarat-syarat jadi penilik gitu loh. Pokoknya tidak boleh orang yang baru bertobat dikasih ke pelayanan kan dia belum dewasa dan lain sebagainya. Padahal saya waktu beliau baca ini ayat, waktu saya nonton saya bilang, aman mak. Saya dan Ibu Gembala nonton, aman. Ibu Heni tidak bermaksud begitu. Setelah baca ini saya bilang pasti beliau maju ke ayat 13 dan mungkin beliau punya tafsiran khusus seputaran ayat 13. Kan di ayat 13 itu eksplisit kalau Paulus mendidik Timotius kau harus jadi teladan, kamu mesti kuat baca Alkitab. Saya tunggu ayat 13 tidak keluar, akhirnya saya yang keluar sekarang. Jadi kalau bilang tidak ada perintah membaca Alkitab, Paulus melanjutkan ini kepada Timotius. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tidak bisa hanya bilang kamu harus jadi teladan dalam perkataan, ya, perbuatan, kesucian, kasih, kesetiaan, tapi lalu tidak lanjut. Aduh, beliau lompat. Beliau lompat betak yang setengah mati. Kenapa dia lompat? Lalu beliau bilang, tidak ada ayat suruh baca Alkitab. Nah, jadi saya rasa kalau Ibu Heni atau tim Ibu Heni nonton, saya yakin Ibu Heni tidak bermaksud untuk bilang baca Alkitab itu salah atau melarang orang baca Alkitab. Kan saya sudah nonton videonya, bukan itu. Tapi karena beliau mengeluarkan statement secara eksplisit bahwa tidak ada ayat suruh baca Alkitab. Nah, ternyata ada. Baca Alkitab di sini ada 2. Yang pertama, ini biasa dilakukan di ibadah. Jadi di ibadah itu orang baca Alkitab. Tapi ini juga perintah Paulus supaya secara pribadi Timotius selalu baca Alkitab. Jadi ada 2. Bukan hanya baca saat ibadah, tapi baca saat pribadi.
Saya tidak mau tampilkan lagi penafsir-penafsir berkomentar, karena itu pasti lebih pintar dari saya, lebih pintar dari Ibu Heni, atau lebih pintar dari pendeta siapapun di Indonesia sini. Untuk zaman ini, itu para pakar etimologi, sudut kata tuh mereka bisa bedah dengan begitu luar biasa. Jadi baca Alkitab itu ada ayatnya, ya. Makanya di 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 nanti ketahuan di situ bahwa Timotius ini sudah biasa dididik bergaul dengan Alkitab dan tak terhindarkan pasti baca Alkitab. Itu dari sejak dia kecil. Neneknya sama mamanya itu sudah biasa suruh baca Alkitab. Lalu ketemu pemimpin rohani seperti Paulus lagi. Dan Paulus secara jelas memuji ya kebiasaan dari Timotius sejak kecil baca Alkitab atau bergaul dengan Alkitab. Yaitu di 2 Timotius 3. Kalau Anda baca di 2 Timotius 3 mulai ayat 10, Bapak Ibu lihat di situ judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judul itu bukan firman loh ya, bukan. Tapi jangan selalu menuduh bahwa orang di Lembaga Alkitab Indonesia sana pasti bodoh-bodoh semua, tidak juga. Itu adalah rangkuman dari seluruh teks itu, makanya dipasanglah perikop. Iman bertumbuh dari penderitaan, penganiayaan, semacam begitu, dan pembacaan kitab suci. Di 2 Timotius 3 ya, baca di Alkitab saudara tuh, di handphone juga ada judulnya. Ya. Nah, tapi mulai ayat 14, Paulus bilang begini, perhatikan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iya, jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan salah artikan video pendek Ibu Heni. Beliau tidak bermaksud melarang orang baca kitab suci. Ya, terus tingkatkan anak-anak kita baca kitab suci seperti Timotius. Dari kecil sudah biasa dengan kitab suci. Orang-orang tua boleh cek anaknya satu hari dia baca berapa pasal. Tentu jangan dengan pemaksaan. Walaupun ya dalam arti tertentu sesuatu yang dipaksakan untuk baik itu justru bagus. Sebenarnya itu baik. Ini kan bukan suruh mereka berantem, suruh mereka baca Alkitab. Begitu. Jadi kalau ada orang yang merasa terpaksa, nah itu perlu ditanyakan, terpaksa atau tertekan kalau baca Alkitab. Perlu dipertanyakan, kau ini mengasihi Tuhan atau tidak? Sebab bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada perintah Tuhan itu berat. Tidak ada. Kok bisa baca Alkitab berat? 1 Yohanes 5 ayat 3 itu saya baca ulang-ulang itu ayat loh. Dikatakan apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Salah satu perintahnya apa? Merenung firman siang dan malam. Jadi baca Alkitab itu taat perintah Tuhan. Tuhan Yesus sering bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi saya rasa mungkin Ibu Heni mungkin waktu itu entahlah ya. Tapi kalau maksud beliau untuk melarang orang tidak ada. Hanya beliau mungkin ya kalau saya lihat dari keseluruhan khotbah saya nonton, beliau kurang teliti saja. Kurang teliti. Misalnya kata merenung itu coba beliau gali lebih dalam, sudah temu di situ. Maka saya yakin kalau beliau gali tentang kata haga dari kata Ibrani itu, belum lagi kata Yunaninya dan lain sebagainya, maka saya yakin beliau tidak akan bilang tidak ada ayat yang mengatakan bacalah Alkitab. Jadi inilah pentingnya baca Alkitab berurutan. Baca Alkitab sesuka hati itu kurang disiplin. Nanti kayak Ibu Heni tadi, ayat 12, beta pikir mau muncul ayat 13, dia lompat ke lain. Nah, itu konsekuensi kalau baca tidak beraturan atau baca dalam tertekan. Jadi nggak masuk. Sorry to say, saudara tidak akan masuk. Makanya saya lihat orang-orang yang baca, dan itu pengalaman pribadi beliau loh ya, tidak bisa jadi rumus. Mau sebesar apapun seorang pendeta, kalau dia omong dan itu pengalaman pribadi, jangan jadikan patokan.
Kecuali pengalaman itu sesuai Alkitab. Beberapa jemaat di sini telepon, kasih kabar, Bapak puji Tuhan, aduh sukacita sekali, bisa selesai baca Alkitab. Kok bisa ada yang tertekan, tapi ada yang sukacita banget. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, tidak ada perintahnya berat. Masa baca Alkitab berat? Jadi saya sudah nonton video lengkapnya beliau. Hanya menurut saya Ibu Heni kurang teliti, tidak ada kesalahan terlalu fatal di situ, ya. Tapi dengan respon ini yang kurang fatal itu segera diobati supaya tidak menjadi fatal di kemudian hari.